Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Rizky Putri Oktaviani bersama teman-teman saya yang ada di balik layar ini. Di beberapa menit ke depan saya akan menemani kalian dalam podcast suara, di mana nanti kita akan membahas tentang kepemimpinan atau leadership bersama dengan narasumber kita, yaitu Ibu Utami Sayekti. Dimohon Ibu untuk memperkenalkan diri. Oh ya. Selamat sore, perkenalkan diri saya Utami Sayekti. Kebetulan saya pemilik usaha di bidang rias persewaan, Rumah Rias Sayekti. Untuk usaha di bidang mua ini, Bunda sudah memulai usaha ini sejak kapan? Sebenarnya ini usaha turun-temurun. Awalnya karena ibu saya itu perias yang sudah bergelut di dunia tata rias sudah mungkin 35 tahun lebih ya. Dari eyangnya, terus turun ke ibu saya, terus kemudian ke saya. Cuman sekarang beberapa tahun akhir ini kan namanya lebih ke MUA ya. Jadi kalau dulu ke tata rias. Karena saya karena mungkin dari keluarga yang suka merias. Terus ibu sama dengan Mbak Putri ya, mungkin suka menari gitu. Jadi masih ada apa ya hubungannya turun-temurun tadi. Tahun 2 saya kebetulan kan dulu tinggal di Pekanbaru. Jadi sepulang dari Pekanbaru, yang awalnya saya dulu sebelum di Pekanbaru kan sering membantu ibu merias. Kemudian saya pulang ke Jogja, saya mengembangkan lagi lah dunia tata rias ini karena sudah berkembang menjadi anak-anak yang lebih modern mengenal mua. Saya akhirnya menimba ilmu lah tentang dunia MUA, make up ya, dunia make up gitu. Tentunya kan turun-temurun ya Bunda. Pasti ada baju-baju yang lama. Iya gitu. Betul. Cara untuk merawatnya gitu gimana Bunda? Oh ya, kebetulan karena ibu saya lebih ke tata rias tradisional, jadi busananya kan lebih ke klasik. Ke klasik. Terus dulu kan ibu selalu menekankan bahwa kalau busana itu yang penting perawatan. Jadi kita harus bisa memilih. Misalnya nih sebagai contoh, kalau misalnya busana manten atau busana-busana yang berpayet-payet itu kita dry clean. Dry clean. Nanti kalau misalnya busana yang kayak kebaya bruklat cukup kita ucek tapi jangan di mesin cuci ya. Terus kemudian jari itu perawatannya lain lagi. Jadi kalau jari yang berperada itu kita dry clean, jari yang biasa untuk tamu buku tamu cukup cuci pakai lerak gitu ya. Kemudian kalau yang batik tulis sama perawatannya lebih instan lagi lah, harus lebih hati-hati gitu. Terus untuk menekuni sebuah usaha ini pasti ada kesulitan. Bagaimana cara Bunda untuk menghadapi permasalahan tersebut? Oh ya, intinya kalau saya pribadi, setiap kita membuat usaha, kita niatkan lillahi ta'ala bahwa usaha kita mudah-mudahan menjadi usaha yang berkah manfaat. Jadi kan namanya orang jalan, ibaratnya kita pasti ada terjalan ya Dik ya. Nah di usaha juga gitu, pasang surut. Tapi karena kita sudah berprinsip bahwa mudah-mudahan Allah memberikan jalan mudah karena kita niatnya untuk mencari keberkahan, ada saja setiap ada mungkin sedikit halangan, jadinya kita lebih semeleh. Ternyata memang sudah diberikan Allah dengan halangan itu adalah solusinya kayak gitu. Ternyata pas hari ini ada apa, ternyata memang Allah belum mengizinkan itu karena ada sesuatu yang lebih baik lagi gitu aja. Kalau saya gitu sih prinsipnya, lebih ke semeleh aja. Kayak pasrah ke tetap ikhtiar doa tapi endingnya harus pasrah lah. Terus saat merias pengantin, bahasa kasarnya saat ngemuain pengantin itu tentunya Bunda pasti memiliki banyak karyawan. Bagaimana
Bunda untuk mengembangkan hubungan yang erat sama karyawan seperti itu? Kebetulan ibu saya dulu kan punya banyak asisten. Jadi satu, karena tadi saya bilang bahwa awalnya kalau kita buka usaha harus diniatin ibadah dulu. Jadi salah satunya ibadah kan silaturahmi. Jadi saya tetap nyambung silaturahmi dengan asisten-asisten ibu saya dulu yang sudah banyak berkorban untuk ibu saya yang berhias waktu itu tetap saya ajak, karena yang pakem-pakem kayak tata rias tradisional yang lebih sepuh itu biasanya lebih sudah paham ini yang benar, ini yang enggak. Dan karena kita harus mengikuti perkembangan zaman, saya juga mengajak beberapa MUA ya, anak-anak muda yang relatif make-upnya lebih kekinian. Jadi saya pinginnya itu kekinian tapi tidak meninggalkan pakem, aturan pakem. Misalnya kayak paes Jogja, paes Solo itu seperti apa, busana Jogja yang tepat itu seperti apa, Solo yang tepat itu seperti apa. Jadi tidak asal ngawur gitu nggih. Itu lebih ke situ. Terus dengan karyawan, alhamdulillah selama ini masih, kan dari dulu dari ibu kan. Iya. Yang jelas kita harus sama-sama menghormati, menghargai. Misalnya ada yang di pas bekerja itu ada yang kurang pas di hati kita, bolehlah kita negur, tapi negur kita tidak dengan mempermalukan dia. Jadi mungkin kita secara halus gitu. Jadi tetap menghormati ini apa, walaupun itu anak muda ataupun tua sama aja. Berarti tetap menjalin komunikasi. Oh iya, harus kalau itu iya. Terus selain itu kita juga ngasih tambahan ilmu buat mereka. Jadi biasanya setiap 6 bulan sekali saya berikan kayak senior. Jadi saya panggilkan guru. Jadi untuk tim saya itu khusus saya panggilkan guru yang saya anggap lebih relevan, lebih pinter. Seperti workshop gitu. Khusus untuk timnya. Jadi gitu. Terus selama ini Bunda menjalankan proses semuanya ini, usahanya ada kendala banyak ya pasti Bunda. Bagaimana Bunda mengatasi? Iya. Kebetulan kan selain MUA kan di sini kan persewaan barang. Yeah. Jadi terkadang itu mungkin kalau yang ke orang yang meminta kita merias, alhamdulillah selama ini belum ada kendala yang terlalu inilah. Menurut saya masih alhamdulillah diberikan lancar. Cuman kadang yang persewaan itu kadang memang ada kendala. Kendalanya salah satu mungkin ada yang tidak terbayar gitu-gitu ada. Tapi kita harus punya hak untuk menagih. Tapi misalnya 1, 2, 3 kali tidak dikembalikan, ya sudah berarti belum rezeki kita gitu. Tapi habis itu kita nggak boleh putus asa. Pasti nanti ada rezeki lain yang menukar gitu aja. Jadi kendalanya lebih ke eksternal ya Bunda ya? Iya, lebih ke eksternal. Bagaimana cara Bunda untuk ini kayak menagihnya gitu Bunda? Tetap kita tagih baik-baik, tidak dengan kekasaran ya. Kalau maksudnya. Misalnya enggak kalau sudah lebih dari 3 kali tidak mau, sudah kita ikhlaskan aja. Sangat sabar sekali. Enggak juga. Terus seiring berkembangnya zaman ya Bunda, pasti kan ada pergeseran. Oh ya. Bagaimana cara Bunda untuk mempertahankan usaha ini? Salah satu untuk mempertahankan usaha kita tetap nomor satu kan adalah pelayanan. Pelayanan itu salah satunya mungkin kita menghargai klien dengan berbagai usia, baik yang muda ataupun yang sepuh. Jadi kalau dunia wedding itu mungkin lebih banyak. Kalau anak-anak sekarang kan lebih banyak putrinya yang memilih. Tapi terkadang tidak sedikit juga yang memilihkan adalah orang tua. Jadi menurut saya adalah menjalin hubungan yang baik dengan keluarga mereka ataupun anaknya itu sangat penting. Nomor 1 mungkin ya. Kayak gitu. Terus yang nomor 2, kita selain di wedding kan kita juga melayani berbagai ini, misalnya persewaan, mau
mau bukan pengantinnya aja, misalnya kayak pesanan buku tamu, among tamu, itu juga kita layani. Karena apa, nomor satu kita bisa bersilaturahmi dengan orang yang baru, yang mungkin dari tidak kenal menjadi kenal. Jadi pernah merasakan, oh weddingnya dengan si ibu ini seperti ini rasanya gitu. Biasanya akan, kalau orang Jawa itu gedok tular, kalau mereka merasa nyaman biasanya chemistry gitu. Nah, saudara-saudaranya biasanya akan, atau kawannya atau orang terdekatnya merasa puas, biasanya akan menghubungi lagi mungkin untuk kebutuhan wedding gitu. Kalau dalam periklanan word of mouth gitu ya Bunda. Iya, betul. Terus bagaimana cara Bunda untuk menyelesaikan masalah di dalam usaha Bunda jika ada masalah dengan karyawan-karyawannya gitu? Seandainya saya ada, maaf, misalnya ada yang tidak serk, jadi dengan nyoseo, kalau kita bilang attitude ya, misalnya ada sesuatu attitude yang kurang pas, saya biasanya akan menegur baik-baik. Saya akan biasanya saya menegur langsung, tapi saya panggil sendiri, saya menegur ataupun lewat WA dulu. Depan umum. Oh, nggak pernah di depan umum. Jadi mereka nggak tahu yang lainnya. Kan untuk kalau sikap attitude karyawan itu kan berpengaruh, apalagi di dunia jasa. Jadi salah satu karyawan kita ada yang mungkin kurang pas attitude-nya untuk di mata umum, kita akan ikut jadi kayak kecipratan gitu ya. Jadi itu perlu kita misalnya apalagi di dunia usaha seperti ini, usaha jasa ya. Gitu. Berarti faktor utamanya tuh komunikasi, komunikasi, sama attitude-nya. Nomor satu itu. Terus bagaimana sih cara Bunda memimpin usaha di bidang usaha mua ini? Caranya salah satu ya, saya ini untuk mengembangkan ini ya, untuk mengembangkan ini, saya tetap harus haus ilmu. Belajar terus. Iya, belajar terus, tidak boleh bosan. Pokoknya tidak mengenal usia. Iya, tidak boleh mengenal usia, karena yang kita tekankan bahwa rezeki itu sudah diatur Tuhan ya. Jadi yang jelas, tapi kita tidak boleh langsung pasrah, itu enggak Mbak. Kita harus ikhtiar, harus doa. Nah, selama Bunda menjalankan usaha ini, tantangan apa yang ada yang dialami Bunda selama ini Bunda? Tantangannya karena saya menyambi persewaan. Iya. Jadi kita harus memanage waktunya yang memang luar biasa padat ya. Terutama kalau pas ada wedding, ada sewaan kayak hari ini nih. Misalnya ada weddingnya 2 tempat, terus nanti ada beberapa MUA lain yang sewa. Kita harus benar-benar membagi waktunya itu. Misalnya hari Sabtu diambil barang, berarti hari Senin itu udah mulai prepare-nya, apalagi punya anak kecil-kecil gitu harus. Itu mungkin kendalanya lebih ke situ. Kecuali kalau saya memang hanya khusus mua, itu beda ya. Karena kita nyambi persewaan, nyambi melayani upacara adat kayak gitu, memang harus butuh apa ya? Waktunya, memanage waktunya yang harus pintar-pintar gitu. Terus apakah Bunda pernah menghadapi kegagalan dalam usaha yang Bunda jalankan ini? Alhamdulillah selama ini saya merasa belum pernah ada kendala yang berarti gitu. Masih masih menurut saya masih aman-aman. Stabil gitu ya Bunda. Sebelum memulai usaha yang Bunda jalani ini, pasti Bunda punya tekad yang kuat. Seperti apa itu Bunda? Menurut Bunda, ketekatan itu? Oh gitu ya. Jadi sebelum masuk di dunia ini, saya sebenarnya kan guru SLB, guru anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Kebetulan karena dulu ada suami saya pindah keluar kota karena tugas, jadi saya mengikuti beliaunya. Jadi dulu sejak awal tuh ibu saya kan meminta saya untuk merias pengantin, meneruskan, karena saya perempuan sendiri. Tapi saya tidak pernah mau. Akhirnya itu saya ikut suami ke luar Jawa, dan suami pengen
waktu itu pengen ditemenin, akhirnya saya mau balik ke Jawa karena di Jawa saya ternyata keterima jadi pegawai negeri sebenarnya, tapi saya nggak boleh. Suami saya bilang gini, besok jadi perias aja. Akhirnya saya jadi saya belum tertarik juga, walaupun sering bantuin Ibu ngerias. Terus saya pulang ke Jogja liburan kayak gitu, ibu bilang gini, ibu sudah mulai sepuh dan sudah nggak kersong ngeriasan, udah dilaser ya matanya, jadi udah nggak jelas gitu. Hanya satu yang membuat saya tekad saya sampai saya menitikkan air mata karena ibu bilang gini, kamu nggak pengen bantuin orang yang nggak mampu pas mau menikah gitu. Itu yang membuat saya bertekad langsung, pengen banget. Jadi saya langsung terpanggil jiwa saya waktu itu begitu saya pindah ke Jogja, langsung saya tambahin ilmu, saya langsung kursus terus deh. Jadi kursus dari tata rias tradisional sampai ke MUA ini. Jadi kata-kata ibu itu yang menyentuh hati saya, membuat saya, apalagi saya tinggal di desa dan melihat lingkungan sekitar. Ibu selalu bilang, pokoknya usaha ini adalah usaha untuk menolong gitu. Jadi tidak boleh dipatok harganya terlalu ini, pokoknya pandai-pandai membawa diri gitu. Itu yang membuat tekad saya udah bulat. Akhirnya saya mencintai dunia ini karena ibu saya selalu bilang bahwa ini untuk ibadah kamu gitu. Selain mencari rezeki, iya, saya lebih ke situ. Akhirnya saya memang sudah bertekad berat itu untuk ke situ, semoga bermanfaat buat semuanya, termasuk barang saya sewakan untuk para perias boleh. Saya sewakan untuk tidak harus yang merias saya boleh membantu gitu. Jadi intinya saya untuk membantu gitu. Jadi saya merasa alhamdulillah saya sudah sangat nyaman dengan usaha ini gitu. Terus ya Bunda ceritain dong pengalaman menarik ketika Bunda merias pengantin. Oh iya, misalnya yang paling menarik. Oh, ada satu. Maaf, saya pernah nggak tahu kalau klien saya adalah ODGJ. Jadi keluarganya nggak ada bilang. Nggak bilang ke. Jadi setiap merias, beliaunya lari. Setiap mbaknya itu merias, dia lari nyari kertas yang mau dibawa ke KUA. Sampai ada fotografer udah selesai dirias, dia sampai fotografernya pusing. Jadi pas mau di take foto kan minta foto video keluarganya, kebetulan pinginnya ada take foto videonya. Jadi setiap di take video dia malah pusing nyari kok KUA-nya belum datang bapaknya. Jadi itulah. Terus setiap ini rambutnya mau ditarik-tarik terus karena, tapi sesudah kita tahu bahwa beliaunya ODGJ, keluarga membisikkan, ya saya bilang sama masnya fotografer, nggak apa-apa, ini mungkin inilah harus sabar kita. Malah bersyukur mungkin ya dikasih ini kebiayaan. Itulah yang paling membuat saya terngiang. Sama alhamdulillahnya ini kebanyakan kliennya anak-anak yatim piatu. Anak yatim piatu. Alhamdulillah gitu sih. Itu yang paling ini saya. Paling menarik. Jadi kalau dengan anak-anak yatim piatu tuh saya memang menguras air mata, terutama pas sungkeman. Acara sungkeman itu membuat saya pun ikut benar-benar terharu karena mereka biasanya akan ingat sama almarhumah orang tuanya. Gitu. Menurut Bunda, bagaimana pandangan Bunda tentang orang yang membeda-bedakan gitu, perias tradisional dan perias yang di masa sekarang? Menurut saya, maaf ya, kurang bagus membeda-bedakan dan membanding-bandingkan, karena semua ada plus minusnya. Jadi menjadi MUA bagi saya juga penting ilmu tentang tata rias tradisional. Karena kalau tata rias tradisional itu sudah ada aturan pakem yang dibuat oleh para ahli terdahulu. Dan kita bisa menjadi orang yang bagus riasannya itu kadang dari tata rias tradisional justru. Yang klasik-klasik. Terus biasanya perias-perias tradisional itu sangat menjunjung tradisi dan attitude-nya bagus. Sopan santun, tata keramanya mereka benar-benar terlatih. Karena kalau zaman dulu itu nggak boleh merias itu seperti sekarang nih, saya pakai celana panjang nggak boleh. Jadi kalau zaman dulu orang perias di Jawa pakai jarik ya, jarik sanggul sudah rapi dan nyayeni gitu. Nah, terus kita pun di ini pas merias banyak diem.
boleh ngomong, membuka-buka aib di pas rias itu nggak boleh. Itu yang mungkin kita cuplik dari ini. Attitude-nya. Yang muas sekarang juga gitu, ada plus minusnya juga. Plusnya anak-anak muda sekarang kan gigi, make upnya rapi, itu juga patut ditiru oleh pria zaman dulu. Jadi sebenarnya itu keduanya adalah saling berkolaborasi agar menghasilkan sebuah karya yang bagus, indah, tanpa meninggalkan seni zaman dulu, tapi juga tidak ketinggalan dengan yang inovasi sekarang. Gitu ya Bunda. Jadi perpaduan keduanya seharusnya begitu. Bagaimana Bunda mengatur tim Bunda ketika saat bekerja merias? Oh iya, saya ada aturan memang untuk para kru saya. Terutama yang saya tekankan sikap dan ini attitude nomor 1 saya gitu, termasuk berbusana. Saya sangat melarang berbusana yang tidak sopan. Memang kita ngasih seragam. Kadang-kadang kita membiarkan mereka untuk memakai dress code. Tapi dengan catatan harus sopan gitu busananya. Yang nomor 2 pas merias, saya harapkan mereka tidak ada, kalau orang Jawa itu gerendengi. Itu tidak boleh. Kalau pas ikut saya nggak boleh. Jadi di situ kalau merias silahkan merias gitu, tapi tidak boleh ini karena sangat tidak bagus melakukan hal menghibah yang tidak baik. Itu pasti efeknya sangat tidak bagus, apalagi untuk membawa nama ini ya. Jadi kita harus punya ini sendiri, punya istilahnya. Kalau bisa kita punya ini, memang aturan yang ada tuh, yang penting-penting seperti itu. Dan itu saya pelajari dari orang tua saya maksudnya caranya begitu ya. Berarti segala sesuatunya itu komunikasi sama attitude ya Bunda di dalam usaha. Iya, dalam usaha apapun, dalam setiap usaha apapun, lebih-lebih usaha jasa. Itu nomor 1 ya. Nah teman-teman, tak terasa kita sudah berbincang banyak ya Bunda dengan narasumber pemilik usaha MUA yang bernama Rumah Rias Sayekti. Saya Rizky Putri Oktaviani, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di